Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi man wala. Kita lanjutkan ya, ikhwah. Pembahasan kita masih dari kitab Madkhal ilal Aqidah al-Islamiyah, Aqidatut Tauhid, Aqidatu Ahli Sunnati wal Jamaah. Sebuah kitab atau mudzakkirah yang digunakan di Universitas Islam Madinah yang berisi tentang pengantar untuk memahami akidah Islam, akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. 6. Ya, sekarang kita masih di Al-Qismul Awal dari 3 aksamnya. Di Al-Qismul Awal ini kita belajar madkhal, ya, pengantar. Ya, di Al-Qismul Tsani nanti kita akan masuk insyaallah tauhid ar-rububiyah. Kemudian di Al-Qismul Tsalits nanti kita masuk ke tauhid al-asma was sifat. Nah, baik. Ya, sekarang kita masih di kaidah yang ke-7, ya. Kaidah yang ketujuh dari 10 kaidah yang merupakan prinsip bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan at-ta'amul ma'a masadirit talaqi. Bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah bermuamalah bersama masdar-masdar talaqi, bersama sumber-sumber, ya, pendalilan, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana mereka menempatkan Al-Quran dan Sunnah, itulah menjadi pokok pembahasan kita di, ya, beberapa pertemuan sebelumnya dan pertemuan ini insyaallah. Nah, di kaidah yang ketujuh kita akan membahas kaidah baru yang berbunyi al-imanu bil mutasyabih wa radduhu ilal muhkam. Ahlussunnah wal Jamaah mengimani ayat-ayat yang mutasyabih, waradduhu, dan mengembalikannya. Radda yaruddu ini mengembalikan. Mengembalikan ayat-ayat mutasyabih itu kepada ayat-ayat yang muhkam. Sebagaimana antum tahu di dalam kitab Ushul Tafsir, ya, bahwasanya ayat-ayat Al-Qur'an itu ada 2, ayat mutasyabihat dan ayat muhkamat. Nah, ayat yang muhkam dan mutasyabih. Muhkam itu adalah ayat-ayat yang maknanya zahir, imma lidzuhuriha au bita'wiliha, entah dengan ditakwil atau dengan ayat itu sendiri maknanya sudah zahir. Ya, misalkan ayat tentang, ya, hurrimat alaikumul maitah, diharamkan atas kalian untuk memakan bangkai. Ini sudah zahir, jelas, terang di situ, tidak perlu ditakwil-takwil lagi, ya, untuk memahami maknanya. Tapi ayat misalkan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, kata al-yakin di situ butuh ditakwil, tapi takwilnya pun pakai takwilnya para sahabat. Ya, di antaranya Ibnu Abbas mentakwil, ya, al-yakin di situ dengan al-ajal, al-maut. Nah, ya, jadi ayat-ayat yang mutasyabih itu berarti adalah ayat-ayat yang berpotensi besar untuk kita mengalami kesalahan dalam penafsirannya. Ayat-ayat yang menyebabkan orang-orang itu banyak menjadi tersesat itu ayat-ayat mutasyabih penyebabnya. Nah, ya, jadi ayat-ayat yang muhkam itu sudah nggak ada perselisihan, jelas. Ya, seperti matahari di siang bolong itu jelas. Tapi ayat mutasyabih ini masih samar-samar. Yang mampu mengetahui mana sebenarnya dari ayat mutasyabih ini hanyalah, ya, ar-rasikhuna fil ilmi, orang-orang yang kokoh dalam ilmunya. Artinya dia belajar, oh ini mana ayat mutasyabih. Gitu. Makanya penyebab kelompok-kelompok sesat itu ada dalam Islam adalah karena mereka terlalu mendalami ayat-ayat yang mutasyabih itu. Terlalu mendalaminya nggak boleh, ya. Karena yang diminta adalah kita memahaminya, ya, kemudian kita amalkan, dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan prinsip mereka adalah ayat-ayat mutasyabih itu kita imani, apapun perintah dan larangan yang ada di dalamnya, apapun khobar yang disebutkan, dan kalau ada hal-hal yang susah untuk dipahami di situ, kita kembalikan kepada ayat-ayat yang muhkam. Nah, ya, Ibnu Qudamah di dalam kitab Raudhatun Nadhir juga sebutkan dalam Ithab Dzabil Basair, Syararatul Nadhir, ya, itu disebutkan bahwasanya yang dimaksud dengan ayat mutasyabih itu adalah masta'sallahu bi'ilmih, yaitu ayat-ayat yang hanya Allah saja yang tahu tentang kaifiyahnya. Ya, contohnya misal ka'ayatis sifat, contohnya ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah.
Tsummastawa 'alal arsy. Siapa dari manusia yang tahu kaifiyah istiwa? Tidak ada. Yang tahu itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala, kan itu perkara gaib. Maka ayat tsummastawa 'alal arsy ini namanya ayat mutasyabih. Jelas ini? Baik. Maka jangan antum terlalu fokusnya pada ayat-ayat mutasyabih atau mencoba menafsirkan sendiri ayat mutasyabih. Tidak boleh. Ayat mutasyabih itu harus dikembalikan kepada penafsirannya para sahabat karena mereka musyahadatut tanzil. Baik. Nah, dalilnya dalil bahwasanya kita harus mengimani ayat-ayat mutasyabih dan mengembalikan kepada ayat-ayat muhkam adalah surat Al-Imran ayat 7, hafalkan ayat ini. Walladzi anzala 'alaikal kitab. Al-Qur'an maksudnya. Minhu ayatun muhkamat. Ya, di dalam Al-Qur'an itu ada ayat-ayat yang muhkamat. Ya, ayat-ayat yang muhkam. Hunna ummul kitab. Di antara ayat yang muhkam itu ada ummul kitab. Apa itu ummul kitab? Yaitu surat Al-Fatihah. Wa ukharu mutasyabihat. Ukharu itu jamak dari akhar, yang lainnya. Berarti selain yang muhkam, ya, sebagian yang lainnya ada yang mutasyabihat. Ya, jadi ayat itu berarti ada dua jenis, muhkamat dan mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun. Orang-orang yang ada kesesatan dalam hatinya, ya, ada ketergelinciran dalam hatinya, artinya dia suka nyari masalah istilahnya, ya, fitrahnya nggak selamat. Mereka ini fayattabi'una ma tasyabaha min. Mereka itu, ya, mengikuti ayat-ayat mutasyabih saja. Mengikuti ayat mutasyabih memang diperintahkan, tapi mereka ini niatnya mengikuti ayat mutasyabih itu ibtigho al-fitnah, untuk memunculkan fitnah, membuat orang ragu-ragu dengan ayat Al-Qur'an. Ya. Ya, jadi dia berusaha menafsirkan misalkan summastawa 'alal arsy, istiwanya Allah itu begini begini begini. Ya, atau dia melemparkan syubhat, ya, ke tengah masyarakat dengan mengatakan ayat ini penafsirnya begini. Ya, ulama yang lain mengatakan penafsirnya begini begini, membuat orang bingung dengan penafsiran yang benar dari ayat tersebut. Ya, tujuannya adalah ibtigho al-fitnah. Ya, kalau ada orang yang terlalu fokus pada ayat-ayat mutasyabih berdasarkan sebut pada ayat ini, maka mereka adalah orang-orang yang dalam hatinya ada masalah. Paham ya? Fokusnya pada ayat-ayat yang bermasalah, pada ayat yang jelas, terang itu lebih banyak lagi. Gitu. Ya, wabtigo at-ta'wilih, mereka selalu berusaha untuk mentakwil ayat-ayat mutasyabihat tadi. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Padahal ayat-ayat mutasyabih itu tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah saja. Warasikhuna fil ilm. Sebaliknya, orang-orang yang kokoh ilmunya yaquluna amanna bihi. Bagaimana sikap mereka yang benar dalam menyikapi ayat-ayat mutasyabih? Mereka yaqulun, mereka mengatakan amanna bihi. Ini syahidnya ya. Kami mengimani ayat-ayat mutasyabih itu. Kullun min indi rabbina. Semuanya itu dari sisi Allah. Mau dia muhkam mutasyabih dari sisi Allah. Ada yang maksudnya ya? Nah, karena di antara kaum muslimin ada yang mereka itu menerapkan cara berpikirnya orang-orang Yahudi. Ya, ketika yu'minuna bi ba'dil kitab wa yakfuruna bi ba'd. Mengimani sebagian yang sesuai dengan hawa nafsu dan kufur kepada sebagian karena tidak sesuai dengan hawa nafsu. Ini cara yang salah dalam beragama. Yang benar adalah kita imani seluruhnya dari sisi Allah, mau dia mutasyabih apalagi muhkam. Itu mana dari kaidah tadi. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Jelas sampai sini, ikhwah? Baik, kemudian dalil yang kedua, hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumul ladzina yattabi'una ma tasyabaha min ulaikal ladzina samallahu fahdharuhum." Ya, Nabi berkaitan dengan ayat Ali Imran tadi ya. Ya, kata Nabi kepada para sahabat, ya, dinukilkan oleh Aisyah, kalau kalian melihat ada orang-orang yang fokusnya hanya pada ayat-ayat mutasyabih saja, mereka inilah orang-orang disebut oleh Allah. Maksudnya apa? Disebut di surat Al-Imran tadi. Ya. Apa sebutannya tadi? Alladzina fi qulubihim zayg. Ya, fahdharuhum, kata Nabi, maka hati-hati dari mereka ini. Karena dia tujuannya membuat menimbulkan fitnah, membuat orang ragu-ragu dengan Al-Qur'an. Yaqulu asy-Syatibi, Al-Imam asy-Syatibi dalam kitab beliau Al-I'tisam mengatakan faidan. Maka kalau begitu, adzammu innama lahiqa man jadala fihi bitarkil muhkam. Celaan ini bagi siapa? Bagi orang yang jadala fi.
Ya, yang mendebat atau yang berdebat dengan ayat-ayat mutasyabih bitarkil muhkam dan meninggalkan ayat-ayat yang muhkam. Wa huwa ummul kitab wa mu'dhamuhu, padahal surat Al-Fatihah dan ya mu'dham artinya kebanyakan ayat Al-Qur'an itu muhkam. Perhatikan kaidahnya ya. Salah satu kaidah dalam tafsir adalah al-aslu fil ayati al-ihkam. Hukum asal dari Al-Qur'an itu adalah berbentuk muhkam. Mutasyabih itu sedikit jumlahnya. Nah, sekarang logikanya kok bisa-bisanya mereka itu fokusnya pada yang sedikit daripada yang banyak. Ini ciri-ciri ketergelinciran orang dari jalan yang benar, kata para ulama, adalah selalu fokus pada yang sedikit daripada yang banyak. Contohnya begini, ya, berkaitan dengan masalah musik. Musik itu imam 4 mazhab dan murid-murid mereka itu mengatakan musik itu haram. Ijma kaum muslimin dalam masalah ini. Hanya satu pendapat dari Ibnu Hazm, dari mazhab Al-Zahiri, mengatakan musik itu diperbolehkan. Itu pun syaratnya ketat. Itu musik di zamannya Ibnu Hazm. Jangan bayangkan di zaman Ibnu Hazm kayak musik di zaman sekarang. Gitu. Ya. Musik di zaman Ibnu Hazm ya jangan disamakan. Itu pun syarat dari Ibnu Hazm banyak sekali, ketat sekali. Enggak mutlak begitu. Dan orang-orang yang ya, ingin melegalkan, menghalalkan musik, mereka kenapa malah ngambil pendapatnya Ibnu Hazm saja? Ya, tutup mata dari pendapat imam 4 mazhab. Ini secara nalar kan tidak bisa diterima. Ini memang ketahuan banget ya, pengen halalin musik gitu kan. Ya, ketahuan banget kalau dia cari-cari celah. Nah, ini ya, kata para ulama di antaranya Imam Syatibi adalah ini ciri-ciri orang yang tergelincir dari jalan yang benar. Ya, artinya dia ya menyetir dalil, bukan dia yang disetir sama dalil. Ya, menyetir dalil berusaha mencari-cari celah agar dalil itu sesuai dengan hawa nafsunya dia. Baik. Nah, jadi ya celaan ini bagi orang-orang yang berdebat ya dengan ayat-ayat mutasyabih, meninggalkan ayat-ayat muhkam. Padahal kebanyakan ayat Al-Qur'an itu bentuknya adalah muhkam wa tamassuk bi mutasyabih. Yang mutasyabih juga harus kita pegang. Nah, kemudian Oyakulu As-Sa'di di dalam tafsir As-Sa'di ketika menafsirkan ayat ini, ya, beliau mengatakan fal hasilu, kesimpulannya. Untuk membaca kata al-hasil itu maksudnya kesimpulan dari pendapat-pendapat tadi, bahwasanya anna minha ayatun bayyinatun wadihatun likulli ahadin. Bahwasanya di antara ayat-ayat Al-Qur'an itu ada ayat-ayat yang bayyinah wadihah, terang, jelas. Likulli ahadin, bagi siapapun, mau dia ulama ataupun orang awam, maknanya terang jelas. Wahyal aktsar allati yurja'u ilaiha. Ya, itulah yang lebih banyak ya, dan itu yang di tempat kembalinya. Sekarang mungkin logikanya begini ya. Al-Qur'an itu kan manual book ya, petunjuk bagi kita hidup di dunia ini. Petunjuk itu harusnya jelas apa samar-samar? Jelas. Nah, tapi kok ada ayat Al-Qur'an yang samar-samar? Tujuannya apa? Ya. Kenapa nggak semuanya jelas saja? Kan lebih enak dipahami. Ya. Kenapa kok ada yang sama-sama? Ya, kata Ibnu Qayyim di situ salah satu hikmahnya adalah agar kaum muslimin itu mau belajar. Itu. Ya. Ya, jadi sengaja Allah sisakan ini yang samar-samar ini biar antum belajar. Ya, biar antum belajar. Tapi ada juga ayat-ayat yang mau belajar bagaimanapun nggak kita ketahui. Yaitu ayat-ayat tentang sifat tadi contoh. Itu kan perkara baik, nggak mungkin bisa kita ketahui hakikat. Ya. Kemudian hikmah lainnya kata para ulama, kenapa Allah sisakan ayat-ayat yang samar ini? Untuk menunjukkan bahwasanya Al-Quran ini benar-benar berasal dari sisi Allah. Kalau seandainya berasal dari sisi Nabi, ya, maka semuanya pasti terang jelas kan, manualnya. Gitu. Ya, ini menunjukkan bahwasanya kan logikanya begini, masa Nabi menyampaikan sesuatu kepada orang dan dia sendiri nggak tahu hatinya, nggak paham gitu kan? Itu menunjukkan bahwasanya Nabi itu hanya messenger, hanya penyampai saja, bukan dia yang buat-buat itu. Nah, kalau Anda ingin mengajarkan antum 10 materi, ya Anda pilih materi yang Anda pahami saja, kan seharusnya begitu. Tapi Nabi kita SAW 10-10-nya disampaikan. Ya mau beliau paham atau tidak, ya, mau beliau ketahui hakikatnya apa tidak, dan beliau tentu ya mendapatkan keutamaan dari sisi Allah, ya berupa ilham, berupa wahyu dan sebagainya. Baik. Wa minha ayat, ya, kata Imam Sa'di bahwasanya ada ayat-ayat yang jelas, yaitu yang kebanyakan seperti itu. Wa minha ayat, ya,
ya tushkalu ala ba'din nas. Dan ada juga ayat Al-Qur'an yang ya ada muskilah bagi sebagian orang. Ya, sebagian orang sih maksudnya yang tidak belajar Quran. Fal wajibu fi hadza an yaruddal mutasyabiha ilal muhkam al khafi ilal jali. Maka yang wajib sikap kita dalam masalah ini adalah kita mengembalikan yang mutasyabih kepada yang muhkam. Inilah masuk ke kaidah tafsir Al-Qur'an bil Quran. Ayat yang ini mutasyabih, tafsirkan dengan ayat yang ini yang muhkam begitu. Wal khafi ilal jali. Ayat-ayat yang samar kita tafsir dengan ayat-ayat yang terang. Fa bihadhihi tariq ya yasduqu ba'duhu yusaddiqu ba'duhu ba'dan. Maka dengan metode seperti ini ayat Al-Qur'an itu saling membenarkan satu sama lainnya. Wala yahsulu fihi munaqadatun wala mu'aradah. Dan tidak mungkin terjadi yang namanya munaqadah, kontradiksi, wala mu'aradah. Nah, mu'aradah juga sama. Baik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Dalil selanjutnya ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal qur'ana lam yanzil yukadzibu ba'duhu ba'dan. Kita ambil kemarin dalil ini ya. Ya, hadis dari ya riwayat siapa ini? Ya, kemarin. Ya. Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair riwayat dalam Musnad Imam Ahmad. Nabi SAW mengatakan bahwasanya Al-Quran itu tidak turun saling mendustakan satu sama lain, akan tetapi saling membenarkan satu sama lain. Fama arabtu minhu fa'malu bih. Yang kalian ketahui, amalkan, artinya muhkam. Wa ma jahiltum minhu, yang kalian tidak tahu maknanya, farudduhu ila alimih. Yang kalian tidak tahu, ya kembalikan kepada alimnya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ibnu Abbas mengatakan nu'minu bil muhkam wa nadinu bihi. Ya, kata Ibnu Abbas, akidah kita terhadap ayat-ayat muhkam itu adalah kita mengimani ayat yang muhkam wa nadinu bihi, dan kita beragama dengannya. Wa nu'minu bil mutasyabih wa nadinu bihi. Begitu juga. Ayat yang mutasyabih kita imani dan kita beragama dengannya, enggak bisa dibeda-bedakan. Wa huwa min indillahi kulli. Ya, semuanya berasal dari sisi Allah. Ibnu Taimiyah mengatakan dalam kitab Majmu' al-Fatawa, wa qad qala katsirun minas salaf. Para salafus saleh mengatakan, banyak sekali dari mereka mengatakan, innal muhkam ma yu'malu bih. Ayat yang muhkam itu ayat yang kita amalkan langsung. Wal mutasyabih ma yu'manu bih wa la yu'malu bih. Sedangkan ayat mutasyabih itu ayat yang kita imani. Wala yu'malu bih, tapi tidak diamalkan. Karena bagaimana itu mengamalkan sesuatu yang enggak tahu. Paham ini maksudnya? Nah, jadi kalau baca ayat-ayat muhkam, yang harus antum lakukan apa? Amalkan. Baca ayat mutasyabih, yang harus lakukan apa? Imani. Sesimpel itu. Muhkam, amalkan. Mutasyabih, imani. Beres. Ya. Islam sesimpel itu. Ya. Tapi kalau prinsip tadi ditukar ya, atau dirubah, ya, itu pasti akan terjadi yang namanya ketergelinciran dari jalan yang benar. Baik. Baik, hadza huwa ikhwah. Insyaallah taala kesempatan selanjutnya kita akan ambil kaidah yang ke-8, la naskha fil akhbar. Nah, ya, totalnya ada berapa kira 10 kaidah ya? 9 apa 10? 9 ya? Atau apa kita selesaikan aja nih? Berapa paragraf lagi? Sedikit ya. Lanjut aja ya. Nah, kita lanjut ini nanggung. Tanyakan? Nah. Baik, 8 dan 9 ya. Oh, ternyata ada 9 apa? Tadi Anda katakan 10 kaidah ya, 9 kaidah ternyata. Nah, baik, kita masuk ke kaidah yang ke-8, la naskha fil akhbar. Tidak ada yang namanya nasakh dalam masalah khobar. Khobar itu yang bentuknya berita. Ayat Al-Quran itu ada bentuknya berita, ada bentuknya perintah dan larangan. Ada 2 ayat ya. Ada khobari dan insya'i namanya. Khobari itu cerita para nabi. Ya, itu khobari namanya. Jelas ini? Kalau insya'i itu perintah atau larangan. Ngerti? Ya, kalau Allah katakan di dalam Al-Quran, Qul huwallahu ahad. Ini khobari atau insya'i? Nah, khobari atau insya'i? Insya'i di kata kulnya. Katakanlah. Perintah di situ kan. Tapi kalimat huwallahu ahad itu khobari. Paham maksudnya? Alhamdulillahirabbil alamin. Khobari itu insya'i. Khobari. Ya. Ada mana insya'i di situ? Semua ayat Al-Quran sebenarnya mengandung insya'i. Ya. Cuman yang paling zahirnya adalah khobari dulu baru insya'i. Ayat-ayat khobar mengandung insya' gitu.
Ayat insya mengandung khabar, begitu dia. Nah, contohnya, Alhamdulillahirrabbilalamin. Khabarnya apa? Khabarnya bahwasanya segala puji itu adalah milik Allah. Ya, insyanya apa? Kita diminta untuk memuji Allah. Paham maksudnya ini? Nah, jadi kalau antum baca ayat-ayat kisah, itu kan khabar. Ya, pasti ada insya di belakangnya. Apa insyanya? Nah, kalau kisah tentang Fir'aun misalkan, apa insyanya di situ? Ya jangan kayak Fir'aun. Paham maksudnya? Nah, kalau kisah tentang Ashabul Ukhdud, berarti insyanya apa? Oh, sabar seperti mereka bersabar ketika disiksa. Gitu. Jadi dua sisi ayat itu berarti. Ya. Kalau contohnya contoh buruk, ya maksudnya tinggalkan. Contohnya contoh baik berarti laksanakan. Gitu. Nah, makanya ayat-ayat tentang kisah itu kan banyak ditutup dengan la'allakum ta'qilun, agar kalian berpikir, ya. Afala yanzurun, tidakkah kalian melihat? Itu kan perintah untuk ambil ibroh di situ, ya. Jadi la naskha fil akhbar. Nah, sekarang pertanyaan kalau dalam masalah akidah, summastawa 'alal arsy. Ini khabar atau insya? Hah? Khabar atau insya? Summastawa 'alal arsy. Khabar. Ya, khabar. Ya. Akidah itu minal akhbar. Masuk ke kitab, coba antum lihat di situ. Wal aqidatu minal akhbar. Nah, akidah itu masuk ke khabar, walaisat minal awamir, bukan termasuk perintah. Apa maksudnya? Memang ada makna perintah kan, semesta maksudnya perintah untuk mengimani bahwa Allah istiwa kan. Tapi kan yang kita ambil adalah makna paling dekat dulu. Apa maksudnya? Ambil makna paling dekat baru kemudian makna yang jauh. Mana paling dekatnya dari ayat sumastawa alal arsy adalah Allah mengabarkan bahwasanya dia beristiwa. Nah, ya. Kenapa? Mengandung insya, tapi kan kita ambil makna langsungnya di sini. Makna langsungnya dulu, bukan makna jauhnya. Nah, berarti kaidah kita kembali di situ tadi apa? La naskha fil akhbar. Hukum, afwan, khobar itu nggak mungkin bisa dinasakh. Ya, hukum itu nggak mungkin bisa dinasakh. Artinya maksudnya apa? Kalau Allah mengatakan tsumma stawa alal arsy, nggak mungkin bisa dinasakh ayat tersebut. Ya, apa dinasakh? Ya, dihapus. Nggak mungkin bisa dihapus. Ya, dengan berbagai macam cara. Maksudnya dihapus dengan ayat yang lain, misalkan nggak mungkin. Paham ini? Ya. Tapi kalau coba antum melihat ayat-ayat yang nasakh. Kita ini belum masuk nasakh di ulumul Quran ya. Nah, ayat-ayat yang dinasakh itu pasti berkaitannya bukan dengan akidah, tentang fikih biasanya. Tentang rodok misalkan, tentang menyusui. Itu kan ayatnya mansuh kan dia. Ya, ayat yang dihapus. Ya, tapi kalau akidah nggak mungkin. Ini menunjukkan bahwasanya nggak ada kegoncangan dalam akidah Islam. Ini bukan berarti kita mengatakan fikih ada kegoncangan. Nggak, fikih itu diadaptif masalahnya. Makanya bisa berubah-ubah. Ada ayat dihapus. Itu bukan menunjukkan pelin-pelannya Allah ayat ada yang dihapus. Ayat-ayat itu tidak ya. Itu menunjukkan rahmat Allah bagi manusia. Ya, bagaimana Allah memperhatikan dan mempertimbangkan ya, kebutuhan manusia. Ya, gitu. Jadi ya definisi dari Ar-Rahman Ar-Rahim itu pada adanya nasakh itu. Taib. Nah, jadi nggak mungkin ada khobar yang dinasakh. Ya. Khobar ini salah satunya adalah akidah. Karena kita ini kitabnya kitab akidah, maka khobar yang berbentuk akidah tidak mungkin dinasakh. Yaqulu as-Sijizi ya. Ini cara bacanya ya. Ya, as-Sijzi ya. As-Sijzi antum kasih harokat di situ. Ya. Ya. Ini salah satu ya ulama Ahlussunnah ya. Ya, beliau menulis kitab judulnya Risalah As-Sijzi ila Ahli Zabid ya fi raddi ala ya man ankara al-harf was saut. Ya. Nama beliau Abu Nasr ya, Ubaidillah bin Sa'id As-Sijzi. Ya. Ya, beliau merupakan ulama abad kelima, awal-awal abad kelima. Nah, jadi Al-Imam Asy-Syizi di dalam kitabnya Risalah Asy-Syizi ila Ahli Zabid, beliau mengatakan li'annal khabara
an kauni syai'i wa sifatihi idza kana sidqan la yajuzu wurudun nashi alaihi. Al-khabar, kalau tentang kauni syai', tentang kaun syai'. Kaun itu apa artinya? Zat. Tentang zat sesuatu, wa sifatihi atau tentang sifat sesuatu, idza kana sidqan, kalau dia benar, maka tidak boleh dinasakh. Contohnya, Ana mengabarkan kepada Nayaka tentang zatnya dan sifatnya Damanik. Damanik, misalkan Ana katakan, ya tangannya 2. Ya, ini kan sifatnya Damanik. Zatnya Damanik begitu. Nah, Ana sampaikan ucapan ini kepada Nayaka. Ya, ucapan tadi sudah didengar sama Nayaka. Beberapa menit kemudian, Ana ingin nasakh ucapan tadi. Ana katakan, salah ucapan tadi. Ternyata tangannya Damanik ada 3. Ini nggak boleh. Kenapa? Ya, karena kalau khobar itu tentang zat sesuatu, kalau dia jujur, khobar itu benar dengan fakta sebenarnya tangannya 2, itu nggak boleh dinasakh. Jatuhnya bohongannya kalau Anda bilang, Damanik tangannya 3. Ngerti kan maksudnya nih? Kaidahnya seperti itu. Ya, nggak langsung begitu juga. Ya, artinya nggak mungkin ayat-ayat tentang sifat Allah itu dinasakh, ya, dihapus atau diganti dengan yang lain. Misalkan tsummastawa alal arsh, antum nasakh dengan ayat yang lain, ya, yang dimaksud dengan istiwa di situ adalah istaulan. Nasakh ganti dengan yang lain maknanya. Ini nggak boleh. Selama dia khabar yang sidq, yang benar sesuai dengan fakta maksudnya. Sidq di situ maksudnya sesuai dengan fakta, ya. Ya, syaratnya apa tadi khabar itu? Kalau dia tentang kaunis syai' atau sifatis syai'. Kaun syai' itu mahiyahnya. Mahiyah itu artinya zatnya, tentang hakikat sesuatu dan sifat sesuatu. Iya, ya. Karena kan kita bicara tadi masalah khobar. Ya, kalau khobar itu kan hanya pada asma wa sifat. Ya, asma wa sifat doang khobar. Kalau uluhiyah ya masuknya ke insya dia atau awamir. Nah, janganlah dulu masuk ke penerapan ke ayat-ayat sifat atau asma wa sifat. Fokus saja di sini perkataan Asy-Syajizi di sini ini diterapkan, ya, kaidah berpikir di luar Al-Qur'an. Paham ini? Tinggalkan dulu ayat Al-Qur'an di sini. Kalau kita mendengar suatu berita ini menyebutkan tentang hakikat sesuatu, maka berita ini nggak boleh dinasakh, gitu. Ngerti ya? Ya, berita yang seperti itu tidak boleh dinasakh. Nah, ya, artinya kalau antum nasakh berita tersebut, udah benar faktanya begitu, ya jatuhnya antum bohong. Kayak tadi Anda bilang ke Nayaka, salah tadi Anda bilang tangannya 2, yang benar tangannya 3. Padahal nyatanya antum tangannya 2. Bohong nggak jatuhnya? Bohong jatuhnya. Paham maksudnya? Ini dalam penerapan sehari-hari. Nah, kalau antum pahami kaidahnya baik-baik, coba nanti antum baca lagi, ulang kitab ini, kemudian antum sapi pelan-pelan. Nah, baru akan berasa di situ, ya. Nah, kalau antum sekali dengar begini mungkin, apalagi kalau dengarnya bukan apalagi hasil penalaran ini bukan hasil antum, artinya antum dengar dari anak, itu akan lebih cepat hilang bandingkan kalau antum yang baca sendiri kemudian iya ya. Nah, itu akan lebih kekal deh, lebih kokoh lah gitu istilah. Nah, maka itu pentingnya setelah antum paham dari sini, antum baca kembali. Ini mutlak. Akan sangat sia-sia sekali setelah mendengar satu faedah, antum paham, kemudian antum tidak baca kembali. Kenapa? Ya Allah alam, dia kan mengucapkan salam perpisahan kepada. Nah, ini ucapan Asy-Syajizi, ucapan yang sangat bagus sekali, disebutkan oleh beliau dalam risalah beliau ila ahli zabid firad di alaman angkarul harfa was saud. Ini sebuah kitab tentang bantahan kepada orang-orang yang mengingkari ucapan Allah itu mengandung huruf dan saud. Yang berkaitan dengan asma wa sifat juga, yang berkaitan dengan kalam. Ya, ketika itu lagi tena-tenanya fitnah, ya Al-Qur'an makhluk. Ya. Baik. Qalu li anna naskha fil akhbar yufidul kadhiba wa syar'a munazzahun an dzalik wa hadza qaulu aktsar usulin. Nah, ini antum katakan tadi. Berarti kalau antum nasakh itu berarti sama dengan mengatakan Allah bohong. Iya, benar. Nah, pertanyaan di sini. Karena kalau kita nasakh khobar itu maknanya berarti kita mendustakan Allah dan syariat munazzah.
Dan syariat itu suci dari hal seperti itu. Paham ini? Wa hadza qaulu aktsaril usuliyyin. Inilah ucapan mayoritas dari al-usuliyyin. Baik. Nah, ini pembahasan usul fikih sebenarnya. Atau melihat bagaimana dekatnya usul fikih itu dengan akidah, dengan manhaj, dengan fikih. Ya, masuk ke semua celah dia. Ya. Nah. Baik. Nah, Ibnu Taimiyah juga mengatakan hal yang serupa. Ya. Ini nggak disebutkan ya, sumbernya dari mana ini. Bisa antum cari sini nanti. La yadkhulu nasbu fil khabar fi qauli aktsar fuqaha wal usulin wa qala qaumun yajuzu dzalik. Ya, tidak boleh menasakh khabar, ini ucapan aktsarul fuqaha, perhatikan. Mayoritas fuqaha wal usuliyin dan mayoritas ahli usul. Nah, berarti ini pendapat mau dalam tinjauan fikih ada, dalam usul fikih juga ada. Nah, taib. Wa qala qaumun, dan ada firqah yang mengatakan sebaliknya. Ya, mengatakan memperbolehkan adanya nasakh. Nah, perhatikan di sini ya. Kalau Ibnu Taimiyah atau ulama-ulama mengatakan waqala qaumun, ya, nggak disebutkan siapa orang-orangnya. Berarti enggak ya, berarti ini bukan pendapat yang dirojihkan sama beliau. Kenapa? Ya karena nama pemilik perkataan saja nggak worth it untuk disebutkan. Nah, apa maksudnya? Nah, ya. Tapi kalau ulama mengatakan pendapat yang benar dalam masalah ini begini begini begini. Wa qala qaumun akhar, kaum yang lain mengatakan begini. Berarti yang dirojihkan sama beliau pendapat yang pertama, gitu. Paham ya? Nah, tapi kalau beliau nggak merojihkan satu sama lain, ya ini banyak dalam kitab Bidayah itu, ya disebutkan masing-masing pemilik perkataan. Mazhab ini mengatakan begini, mazhab ini mengatakan ini, imam ini mengatakan ini. Ya, hanya menyampaikan khilaf-khilaf yang ada tanpa merojihkan satupun. Nah, itu yang banyak dalam kitab Bidayah itu. Memang ada yang dirojihkan, ada yang tidak. Makanya kita pakai jadawil itu, karena sudah ada yang dirojihkan. Nah, Bidayah itu harus dibaca, harus dipelajari bersama seorang guru. Karena guru yang akan merojihkan nanti. Karena tidak semua pendapat di kitab itu ada yang, ya, enggak semua pendapat yang dirojihkan, ada yang dirojihkan. Nah, itu pentingnya. Nah, karena ya, Ibn Rushd di situ memberikan kita istilahnya keluasan untuk mau merojihkan yang mana. Baik, kemudian kaidah yang ke-9, kaidah yang terakhir, al-wasatiyah fi syara'i wal aqaid. Ini kaidah yang sangat penting sekali. Ya, Islam, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya, memiliki prinsip bahwasanya kita itu adalah wasatiyah, ummatan wasatan. Ya, umat yang pertengahan. Dalam masalah apa? Dalam masalah syariat dan dalam masalah akidah. Apa bedanya syara'i dan aqaid? Syara'i itu maksudnya fikih, ya, ya, amal-amal seorang hamba. Ya. Kalau aqaid itu keyakinan hati. Baik. Jadi dalam sholat, puasa, zakat, ya, kita itu berada di pertengahan. Dalam masalah keyakinan, akidah, kita juga berada di pertengahan. Nah, fa inna ahlas sunnati wasatun bainal firaq. Ahlus sunnah itu berada di pertengahan di antara firqah-firqah yang ada. Dalam masalah apa? Fi masailul i'tiqad, dalam masalah-masalah akidah, wal mutatabbi' liman hajis salaf, ya. Wal mutatabbi' liman hajis salaf, dan orang yang mendalami manhajis salaf, itu ada para salafus saleh, yajidu hadza jaliyan. Dia pasti akan mengetahui ini dengan jali, dengan jelas. Fala ifrata wala tafrita. Tidak ada ifrat, tidak ada tafrit. Ifrat artinya ya berlebih-lebihan, tafrit sebaliknya. Ya, mengurang-urangi. Ya, jadi tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan. Artinya ya tidak satu, tidak tiga, tapi dua. Gitu. Qala ta'ala wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Ya, umat pertengahan kita itu. Ai khiyaran udula. Ya, kita adalah umat yang khiyar, yang paling baik. Ya, udul, yang paling adil. Nah, ya, ya, karena berarti dari sini bisa kita lihat yang pertengahan itu berarti yang paling baik. Ya, karena Nabi SAW mengatakan khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara itu adalah perkara yang berada di tengah-tengah. Maka beragama terlalu berlebihan juga nggak boleh. Ya, ibadah misalkan terlalu semangat juga nggak boleh. Subuh, ya, mentang-mentang sudah tidur semalaman, segar badan, pengen sholat 4 rakaat, nggak boleh. Ya, ada aturannya. Ya. Kalau anda dalami lebih baik, ikhwah, kenapa kok syariat menetapkan bahwasanya perkara yang paling baik itu adalah yang pertengahan? Tujuannya apa di sini? Ya, salah satunya bisa begitu. Hikmah yang lain apa? Kenapa kok syariat itu misalkan
kita diperintahkan mengamalkan 2 sholat subuh. Padahal ketika subuh itu kita mampu mengerjakan 4. Kenapa syariat nggak bilang kita kerjakan 4, kerjakan 1? Kenapa kok tengah-tengah diambil? Apa hikmahnya secara global ya? Hikmah secara global para ulama ini untuk menunjukkan ya sejauh mana kita taat dan patuh sama perintah Allah. Artinya kalau kita terlalu malas, kita kerjakan 1. Kalau kita terlalu rajin mengikuti hawa nafsu, ikut 4. Kita kerjakan 4. Gitu. Nah sekarang harus ngikut 2. Ngikut 2 ini nggak ya, melawan hawa nafsu berlebihan dan melawan rasa malas yang berkurang gitu maksudnya. Paham maksudnya ya? Nah, untuk menunjukkan ya, sejauh mana sih antum mau mengikuti perintah Allah. Gitu. Nah, maka kaidah sam'an wa ta'ah itu kaidah biasa itu. Ya, konsekuensi dari asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah itu adalah mendengar dan taat. Sejauh mana kita mendengar dan taat, sejauh itulah sempurna agama kita. Nah, wa hadhil khasisah innama naluha litamassuqihim bi kitabillah wa sunnati nabi sallallahu ya. Kapan kita dikatakan berada dalam pertengahan? Kekhususan ini didapati oleh umat ya, yang berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah Nabi SAW. Wa tatahuri wa tazharu wasatiyatuhum. Ini antum ada salah cetak di situ ya. Wa tazharu di situ. Ya. Di paragraf terakhir, baris terakhir. Wa tazharu wasatiyatuhum. Bukan wa tatharu. Wa tazharu wasatiyatuhum. Sikap pertengahan mereka ya itu tampak fi babil asma'i was sifat, dalam bab asma wa sifat baina ahlil ifrat fil isbat ya, tidak berlebih-lebihan dalam menetapkan wahum al mumatsilah ya, yaitu orang-orang yang mumatsilah yang menyerupakan Allah dengan makhluk, wa baina ahli tafrid wahum al mu'attilah, yaitu orang-orang yang meniadakan. Siapa itu? Yaitu orang-orang mu'attilah. Nah, jadi kita itu pertengahan dalam masalah asma wa sifat. Ya, tidak menyerupakan, tidak juga meniadakan. Misalkan yang berkaitan dengan tangan Allah. Kita tidak mengatakan tangan Allah seperti tangan makhluk, tidak juga mengatakan bahwasanya Allah tidak memiliki tangan. Kita tengah-tengah. Nah, wa fi babi al-asma'i wal ahkam baina ahli al-ifrat wal wa'idiyah alladzina hakamu bi kufri sahibil kabirah. Contohnya ada firqah namanya firqah wa'idiyah. Keyakinan mereka keyakinan wa'idiyah. Wa'id itu ancaman ya. Mereka ini mengancam sahibul kabirah, pelaku dosa besar, ya, mereka ancam dengan kekufuran. Nanti orang melakukan dosa besar, kafir sudah. Contohnya adalah Khawarij. Khawarij ini namanya firqah wa'idiyah. Nah, au manzilah bainal manzilatain, atau menetapkan pelaku dosa besar itu di satu manzilah dari 2 manzilah. Enggak Islam, enggak kafir, tengah-tengah dia. Kal Mu'tazilah. Ini akidahnya Mu'tazilah. Wa annahu mukhalladun finnar. Ya, bahwasanya dia kekal di neraka. Ya, ini akidah al-wa'idiyah tadi. Jadi wa'idiyah itu ada Mu'tazilah, ada Khawarij. Wa baina ahli tafrid wa humul murji'ah. Ya, juga kita berada di pertengahan ya, baina ahli tafrid yang berlebihan. Ya, contohnya misalkan al-murji'ah. Al-murji'ah itu mengatakan bahwasanya ya selama ada iman di dalam hati, mau melakukan dosa besar nggak masalah. Ya, ini kan berlebihan sekali ya. Terlalu besar harapnya kepada Allah, ya juga ya terlalu besar takut kepada Allah nggak boleh. Kan ibadah kita tahu harus ada 2 kan, al-khauf dan ar-roja. Ya. Terlalu khauf tanpa memperhatikan roja juga tidak boleh. Terlalu roja tanpa memperhatikan khauf juga tidak boleh. Harus tengah-tengah. Nah, kalau antum terlalu takut akan neraka, antum lupa akan adanya surga. Ya, tapi ketika antum terlalu berharap akan adanya surga, antum lupa akan adanya neraka. Ini nggak boleh, harus tengah-tengah. Ibadah itu harus imbang. Ya, para ulama mengibaratkan ibadah itu seperti seekor burung, sayap kanannya itu adalah al-khauf, sayap kirinya adalah ar-roja. Nah, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah wasatun fi babi af'alillah. Contohnya misalkan, kita itu berada di pertengahan dalam bab af'alillah, perbuatan-perbuatan Allah. Ya, ketetapan-ketetapan Allah, ya, takdir-takdir Allah. Ya, dalam masalah af'alillah ada 2 firqah di situ, al-qadariyah dan al-jabariyah. Ya, al-qadariyah dan al-jabariyah. Al-qadariyah mengatakan bahwasanya ya manusia itu punya kehendak yang terpisah dari kehendak Allah. Jabariyah mengatakan manusia itu nggak punya kehendak, terpaksa, nggak punya kehendak bebas, ya, nggak punya free will, ya, di dunia ini. Ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah berada di tengah-tengahnya.
Begitu juga berkaitan dengan akidah terhadap para sahabat. Bagaimana kita menyikapi para sahabat? Kita tengah-tengah antara Rafidhah dan Khawarij. Kalau orang Rafidhah berlebihan, ya. Kalau orang Khawarij juga berlebihan dalam memerangi. Rawafid berlebihan dalam mencintai. Akidah kita terhadap Ali bin Abi Thalib bagaimana? Ya, tidak kita berlebihan dalam membenci atau dalam mencintainya. Kita tidak membenci beliau. Beliau adalah Khulafa Rasyidin, seorang sahabat yang mulia, ya, keluarga Nabi, ya, orang yang termasuk dari al-asyara al-mubasysyirina bil jannah, ya, orang yang sangat utama sekali, tapi tidak kita berlebihan sampai menuhankan atau bahkan mungkin setara dengan Nabi, supaya tidak. Begitu juga tidak kita perangi mereka sebagaimana orang-orang Khawarij. Taib. Ibnu Taimiyah mengatakan balhum al-wasat fi firaqil ummah. Mereka adalah kelompok pertengahan dari kelompok-kelompok umat yang ada. Kama annal ummata hiyal wasatu fil umam. Sebagaimana secara global, secara lebih luasnya, kita ini adalah umat pertengahan dari umat-umat yang lain. Umat Muhammad ini pertengahan dari umat-umat, ya, Bani Israel dan sebagainya. Ya, tapi dalam umat ini sendiri kita juga pertengahan. Maka kita ini adalah Ahlussunnah wal Jamaah, itu adalah pertengahan dari pertengahan. Nah, berarti spesial dari kelompok yang spesial. Nah, jadi fahum wasatun fi babi sifatillah subhanahu wa ta'ala bain ahli ta'til al-jahmiyah wa bain ahli ta'til al-musyabbihah. Dalam masalah sifat misalkan, kita enggak meniadakan sifat sebagaimana Jahmiyah, tidak juga menyerupakan sifat Allah seperti musyabbihah. Kita tengah-tengah. Nah, kita punya kaidah laisa kamitslihi syai'. Wa hum wasatun fi babi af'alillah. Ya, dalam bab af'alillah. Kalau tadi bab sifat, ya, kalau sekarang bab af'al. Dalam bab perbuatan-perbuatan Allah, kita berada pertengahan antara Qadariyah dan Jabariyah. Kita, kalau Qadariyah mengatakan bahwasanya manusia itu punya kehendak bebas, Jabariyah mengatakan manusia nggak punya kehendak bebas. Nah, api babi wa'idillah, dalam bab wa'id, ya, ancaman Allah, kita berada di pertengahan antara Murji'ah dan Wa'idiyah minal Qadariyah. Wa'idiyah ini firqah dari Qadariyah. Ya, Murji'ah itu nggak menganggap ancaman Allah, nggak ada gunanya ancaman Allah itu selama ada iman. Ya, kalau orang Qadariyah mengatakan sebaliknya, ya, ancaman Allah itu ya pasti terjadi. Kalau orang pelaku dosa besar ya langsung kafir sudah. Wa ghairihim wa fi babi al-iman wad din. Nah, dalam masalah al-iman wad din kita berada di tengah-tengah antara al-Haruriyah dan al-Mu'tazilah, wa bainal Murji'ah wal Jahmiyah. Wa fi ashabi Rasulullah SAW bainar rawafid wa bainal khawarij. Nah, kita juga berada pertengahan dalam bab ashabi Rasulullah. Nah, ya, undur al-aqidah al-wasithiyah i'tiqad al-firqan najal mansura ila qiyamis sunnah wal jamaah. Ini salah satu dari matan, ya, aqidah wasithiyah yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah di situ. Baik. Wa amma masadirut talaqi fil aqidah inda ahli bidah wa manhaj istidlalihim kama yati. Taib. Selesai kita dari satu sisi dari pembahasan ini. Nah, ingat kita sedang di pembahasan tentang apa? Tentang masa dirut talaki dan manhaj istidlal yang benar. Paham? Nah, berarti masdar yang benar dan manhaj yang benar. Nah, next kita akan masuk ke masdar yang salah dan manhaj yang salah. Gitu. Paham ya? Nah, itu kita ambil insyaallah taala di kesempatan selanjutnya. Kita tafi bihadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.